Hai hai hai, kembali lagi di channel usaha kami. Tebak-tebakan dengan Mimin yuk sahabat. Ikan tawar apa yang diintroduksi oleh Afrika di tahun 1969? Hayo, ikan apa tuh? Ya, ikan tawar ini adalah ikan nila. Memang, ikan nila dikenalkan pertama kali di Afrika bagian timur loh sahabat. Hingga akhirnya masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu ikan yang bisa menghasilkan rupiah dengan cepat ya. Biasanya peternak bisa mendapat laba 250 juta dalam satu kali panen. Wow, keren ya guys. Yuk, simak cara budidayanya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya. Number 1. Persiapan kolam. Kalian bisa bayangkan gak sih jika menerima uang 250 juta dalam sekali panen untuk budidaya ikan nila ini? Sekarang hasil panen bukan lagi hanya harapan. Ada beberapa hal yang harus dicermati ketika kalian mau memulai budidayanya ikan nila, agar ikannya tumbuh besar dan gemuk. Antara lain yaitu selektif dalam pemberian pakan, pemilihan anakan, dan perawatannya. Memang, ikan nila merupakan ikan air tawar yang terbilang mudah untuk budidayanya. Hampir paling mudah dibanding dengan ikan air tawar lainnya. Tapi jangan sekali-kali dianggap remeh ya sahabat. Kalian juga harus memahami betul teknik untuk membudidayakan ikan ini. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk membuat kolam ikan nila, cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Pertimbangan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan nila. Sumber air. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 sampai 150 cm. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam dari bata dan semen. Buatlah dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam beton ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100 sampai 150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dikeringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah penebaran bibit ikan. Pertama-tama, tebarkan 50 kg
GDM, SAME, granul, bioorganik pada 1 hektar lahan. Di hari ke-10 sebelum ditebarkannya ikan, lanjutkan dengan mengisi kolam dengan air ketinggian 30 cm. Jangan lupa untuk melarutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air dan dimasukkan ke dalam kolam yang sudah terisi air tadi. Hal ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau plankton yang bisa dikonsumsi oleh ikan nila. Number 2. Seleksi indukan ikan nila yang baik. Dalam semua proses budidaya memang membutuhkan seleksi yang ketat dan tepat agar menghasilkan ikan yang berkualitas. Dan tentunya juga untuk menunjang kesuksesan dalam ternak ya sahabat. Berikut adalah ciri-ciri ikan betina dan jantan yang siap untuk dipijahkan. Kalian harus tahu indukan mana saja yang sudah siap untuk dipijah. Hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut. Betina yang berumur 5 bulan dengan berat ikan sekitar 1 kilo dan memiliki 3 lubang di belakangnya, termasuk anus, aerogenital, dan genital. Lubang yang terdapat pada ikan betina harus memiliki warna kemerahan. Jantan berumur 4-5 bulan dan berat minimal 120-180 gram. Terdapat 2 lubang di belakangnya dan terlihat jelas lebih menonjol. Fisiknya harus dipilih yang bagus. Tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus. Pangkal ekor kuat dan tebal. Tutung insangnya normal dan tidak tebal. Panjang kepalanya sepertiga dari badan. Dan warna matanya pasti jernih. Warna kulit ikan keabu-abuan, sirip ekor berwarna abu-abu tua. Number 3. Proses pemijahan ikan nila. Jika kalian sudah mendapat indukan yang baik dan berkualitas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni pemijahan ikan. Caranya untuk pemijahan ini yaitu dengan menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah yang telah disediakan secara bersamaan. Perbandingannya 1:3. Nah, jika ikan jantannya 1 ekor, maka ikan betinanya bisa kalian menggunakan 3 ekor. Rawatlah indukan ini secara wajar saja. Beri pakan sehari 3 kali dan tidak lupa juga untuk kontrol asupan vitamin yang diperlukan untuk ikan. Biasanya, ikan akan memulai pemijahan jika sudah memenuhi waktu 7 hari di dalam kolam. Di sini, ikan nila jantan akan membuat jeruh atau lubang di sekitar kolam untuk betina menaruh telurnya. Number 4. Penebaran bibit. Jika sudah membuahi, maka telur yang dihasilkan ikan akan berubah menjadi larva sekitar 7 hari. Nah, hal ini kalian memerlukan pakan berupa kuningan telur rebus atau palet untuk konsumsinya. Penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi air kolam selama beberapa menit, agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Selanjutnya, baru ditebar ke dalam kolam budidaya. Sangat mudah bukan? Namun hal ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya, agar ikan yang akan dipelihara memiliki kualitas yang baik. Number 5. Pemeliharaan ikan.
Bibit ikan nila yang sudah lumayan besar membutuhkan pakan yang juga meningkat. Tambahkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada nila dengan dominasi 10 liter setiap 10 hari sekali. Peternak juga harus memastikan suhu air kolam dan kebersihan area kolam. Jangan sampai kolam kotor ya sahabat, karena hal ini memicu ikan mudah terserang penyakit. Segera pisahkan jika ada ikan yang sakit agar tidak menular dengan ikan yang lainnya.